ngajarin kamu. Taunya saya bayar sekian, saya belajar sekian, hasilnya berapa? Urusan kontribusi itu kan urusan saya dengan Tuhan. Karena setiap kita berbuat baik apapun, selalu akan ada orang yang benci dengan kita. Karena memang biasanya orang-orang yang memang niat untuk nipu kamu, memang mempermainkan emosimu. Hai, kamu sedang menyaksikan Share Lives, channel berbagi inspirasi hidup. Bersama saya, Sherly Naya. Dari video kali ini, kita mengundang pebisnis sukses dari Semarang, Bang Kiming. Saya itu, jadi kan memang sudah tergabung di grup bimbingannya Bang Kiming ya sekitar 3 tahun ya Bang ya. Dan sekarang baru ngerti. Jadi baru sudah 3 tahun, tapi sekarang baru ngerti kunci-kuncinya di mana. Ini memang belajar proses ya. Nggak ada orang yang instan. Ya. Bahkan kita belajar dari SD sampai SMA pun belum tentu kita bisa pinter langsung kan. Proses. Ya kamu udah ngerti akhirnya, oh ini toh how to make money-nya, how to be happy-nya. Bagaimana mendapatkan hidup yang ultimate. Nggak cuma cari uang, tapi cari sugih hati dan sugih hartanya. Kadang kan orang cari sugih hartanya nih, hatinya nggak sugih. Maksudnya senengnya Bang? Senengnya nggak dapat, duitnya dapat, rekeningnya ada saldonya tambah, tapi hatinya nggak tambah happy. Karena yang dia lakukan nggak sesuai passion mungkin. Jauh dari keluarga, nggak punya bebasan waktu, dia nggak bisa di situ menjalani sesuatu yang dia inginkan, nggak bisa jadi the best version of ourselves. Jadi sukses yang hakiki begitu. Cuman kan itu memberikan pemahaman itu pada khalayak ramai kan susah. Kita butuh prosesnya. Nah, orang kan taunya instan, makanya robot-robot trading yang fake atau mentor-mentor yang fake yang menjanjikan langsung sukses sekian kan hampir pasti laku. Ya kan? Laku karena pengennya instan. Orang taunya saya bayar sekian, saya belajar sekian, hasilnya berapa? Short term dia pemikirannya. Nggak jangka panjang. Kalau kamu sudah paham bahwa ternyata hidup itu berproses, kita orientasi jangka panjang. Sebelum kita itu praktek bisnisnya, ya saya asah dulu palunya, saya asah dulu pisaunya, saya asah dulu pakunya, gitu loh. Kebanyakan orang nggak sabaran kan? Aku punya duit segini nih, gimana caranya duit ini bisa berkembang? Logikanya begitu, otaknya nggak diperbaiki. Otaknya dulu harus dibenerin, setelah itu mungkin kamu malah nggak butuh duit untuk make bisnis. Karena ilmu finansial itu menurut saya kunci dari kehidupan yang bahagia di dunia ya gitu. Karena menurut saya kalau kita lihat ya kasus-kasus misalkan kayak pertikaian di rumah tangga kan hampir pasti kan kejadian karena ekonomi. 70% kan karena ekonomi. Kalau ekonomi beres, you punya kebebasan waktu, kamu punya waktu untuk keluarga, pekerjaanmu menyenangkan, di kantor senang atau di bisnis senang, di rumah tangga juga senang. Apalagi yang kamu cari? Jadi ini kayak tiap harinya tuh Bang Kiming tuh kayak melakukan passionnya aja, iya, makanya sampai saya all out bikin Kiming Kiris kan, karena itu. Saya senang dengan motor, saya senang otomotif, saya bikin aja begini. Setiap hari saya kesini. Lebih banyak waktu di sini. Benar-benar hidup impian banget. Ya impian menurut saya ya, karena saya senang otomotif. Orang nggak senang otomotif mungkin juga nggak senang gitu. Kebetulan dapat duit banyak. Ya alhamdulillah lah. Ya cukup, pokoknya cukup. Hidup tuh dicukup-cukupin. Cukup-cukupin artinya kalau kita punya keinginan ya kita berusaha. Setelah tercapai ya kita harus merasa bersyukur. Soalnya ada orang dapat duit berapapun nggak ada syukurnya. Sudah kaya, sudah punya jabatan, masih korupsi, ada juga. Berarti kan harus merasa cukup dulu. Kalau sudah cukup, kita nggak punya obsesi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak hak kita. Cukup itu, jadi kita istilahnya tuh harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Menikmati hidup dengan cara-cara yang baik. Menikmati hidup dan akhirnya nanti dengan cara yang baik. Lain kasus misalkan, sebetulnya kamu belum mampu beli mobil baru. Kamu paksain beli pakai kredit. Kan tidak dengan cara yang baik kan? Makanya nggak happy, pikiran terus kita bayar macam-macam kan. Lain kasus kamu investasi dapat pasif income kekumpul beli mobil cash, kamu nggak pikiran. Berarti itu cara yang baik. Kalau untuk konsumtif saya tidak pernah berutang. Untuk beli mobil beli motor yang mana konsumtif tidak pernah sekalipun saya utang, tidak pernah, selalu cash. Ya. Kalau untuk investasi memang dimungkinkan untuk utang, mungkin akan saya ambil. Tetapi tidak begitu, perbedaan yang kentaranya adalah perspektif soal produktif dan konsumtif itu.
Soalnya mayoritas orang-orang tuh nggak bisa bedain utang untuk produktif, utang untuk konsumtif. Mana yang kredit, mana yang leasing, nggak ngerti mereka. Nggak ngerti. Taunya ya utang, taunya yang bayar cicilan. Tapi cicilannya untuk apa nggak tahu. Makanya banyak sekali orang yang bekerja capek-capek demi apa? Nutup cicilan motor, nutup cicilan mobil. Yang by the end harga mobilnya turun. Nggak bisa bayar tengah jalan pun ditarik tanpa ada kompensasi. Apa itu artinya kamu hidup? Kan enggak. Itu ilmu finansial. Yang sayangnya sejak SD sampai SMA kuliah tidak pernah diajarkan. Saya belum pernah nemu satu universitas pun yang mengajarkan ilmu finansial secara komprehensif. Mungkin universitas ada ya entrepreneurship, tapi biasanya yang ngajari juga bukan pengusaha dan biasanya hanya mentok di business plan. Business plan kan imajinasi kita. Kita bikin bisnis di imajinasi kita asumsikan akan muncul omset sekian, belum dibuka sudah mikir balik modal, itu di dunia nyata nggak ada. Ilmu finansial yang the real ilmu finansial hanya bisa didapatkan dari orang yang sudah punya perjalanan waktu. Track recordnya, jam terbangnya. Ada yang misalkan 10 tahun, ada 15 tahun, jadi dia bisa bercerita dari sudut pandang yang lebih lengkap. Misalkan kamu mulai bisnis, baru mulainya misalkan setahun, 2 tahun. Pengalamanmu belum komplit, karena kamu belum mengalami asam garamnya dari berbagai macam sudut pandang. Kita tahunya teknis, aduh masalah teknis gimana nih? Masalah non teknis pernah nggak? Ya kalau bidang cuma itu, bidang lain pernah nggak? Gitu loh. Nah sayangnya nih, ya di Indonesia itu banyak pengusaha sukses, memang benar sukses, tapi tidak semua pengusaha sukses mau ngajarin kamu. Nah, itulah. Kalau ngajarinnya mau bayar berapa? Siapa juga bayar. Jadi Bang Giming itu adalah satu-satunya yang pernah saya temui benar-benar kaya, menurut versi saya ya, yang saya kenal benar secara personal pernah ketemu gitu. Jadi pernah ngobrol juga baru Bang Giming, jadi ya memang pengen mepet Bang Giming. Oh ya, alhamdulillah lah, cukup pokoknya. Kalau kaya itu tidak ada habisnya, karena di atas langit masih ada langit. Yang jadi pembeda Bang Giming dari yang orang-orang lain kan ya itu bener Bang, bahwa Bang Giming itu punya keinginan untuk berkontribusi gitu. Ya karena mau saya cari apa lagi? Saya mau cari apa lagi? Cari duit buat apa? Persiapan pensiun. Ngapain saya cari? Mau ngajarin kamu. Cari ngapain? Istri saya sudah punya, suami saya sebagai suami juga berusaha yang sebaik-baiknya. Orang tua saya juga sudah saya makmurkan. Mertua saya juga baik-baik saja. Anak saya juga sehat. Anak saya juga bahagia. Punya banyak waktu banyak sekali dengan ayahnya, dengan ibunya. Saya mau cari apa lagi? Ngajarin kamu. Makanya kontribusi untuk masyarakatnya yang di. Ya kontribusi baik yang diumumkan maupun tidak. Karena kalau soalnya tidak semua orang tuh menganggap kontribusi itu sesuatu yang bisa dicontoh. Kebanyakan orang malah mencibirnya. Karena setiap kita berbuat baik apapun selalu akan ada orang yang benci dengan kita. Makanya sih saya kemudian ya bodoh amat aja. Saya hanya melakukan apa yang saya mau, tidak peduli itu terekspos atau tidak. Orang-orang kan kadang nggak begitu. Kamu lihat banyak artis kan bantuin seseorang, tangan kanan kasih uang, tangan kirinya pakai pegang kamera. Apakah itu poinnya kita itu kontribusi? Itu kan murni kerjaan aja, dia cari AdSense kan. Tapi kalau saya nggak pedulikan soal itu karena urusan kontribusi itu kan urusan saya dengan Tuhan. Orang lain tahu nggak tahu, orang lain suka nggak suka bukan urusan mereka. Jadi saya tidak memaksakan diri saya untuk saya itu dipersepsikan baik oleh masyarakat. Kalau masyarakat menganggap saya itu orang mungkin nggak ada kerjaan, babi ngepet, ya nggak apa-apa. Persepsi dia kan, bukan hak saya untuk memaksa dia berpikir saya seperti yang saya inginkan. Jadi menurut saya ultimate freedom seseorang adalah ketika kamu sudah tidak peduli lagi omongan orang. Coba banyak sekali kan orang-orang yang hidupnya tuh sibuk ngurusin pencitraan, panjat sosial, karena dia butuh pengakuan. Pengakuan buat apa? Ya supaya dia diakui sama orang-orang, dia di posisi tertentu itu. Diterima di kelompok tertentu itu. Padahal kan intinya kan nggak begitu. Padahal sebenarnya di belakang cicilan. Bisa jadi. Dan faktanya banyak sekali yang seperti itu. Kalau saya ke filosofi hidupnya ya saya hidup cukup sesuai versi saya. Saya kontribusi mau kamu tahu atau tidak juga bukan urusan saya. Kalau kamu tahu ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Kalau kamu tahu termotivasi alhamdulillah juga enggak nggak apa-apa. Itu. Jadi enggak istilah orang Jawa itu enggak ngoyo, enggak ngejar sesuatu yang menggebu-gebu. Kalau
bagi saya ya Bang Kiming ya. Jadi Bang Kiming itu sangat berkontribusi karena saya ngerasain sendiri. Yes. Saya ikut grup tutorial, terus di sana tuh yang paling saya kangenin gitu adalah teman-temannya. Yes. Jadi di situ tuh lingkungannya itu lingkungan orang-orang yang pikirannya terbuka. Betul, saya ciptakan komunitas, saya ciptakan ekosistem. Jadi pembelajarannya tidak satu arah. Saya guru, kamu murid. Enggak. Kita saudara. Kita dalam satu ekosistem bersama untuk maju bersama. Yang namanya ekosistem ya saling membantu. Ya saling mensupport. Makanya seringkali kan di grup kita ada yang akhirnya jadi rekan bisnis. Akhirnya jadi supplier, akhirnya jadi distributor, akhirnya bisa bantuin bisnisnya dia, akhirnya bisa modalin, akhirnya bisa ngasih inspirasi, akhirnya bisa nunjukin peluang bisnis, macam-macam. Saya hanya menciptakan mancing di awal. Saya mancing di awal, saya lempengin pola pikirnya orang-orang. Setelah mereka lempeng, mereka kan jadi unlimited. Dan saya justru senang kalau ada banyak di antara mereka lebih pintar daripada saya, justru saya senang. Berarti kan kurikulum yang saya buat berhasil. Itu. Jadi untuk yang belum tahu, Bang Kiming itu punya grup tutorial Facebook ya, tutorial bisnis bersama Bang Kiming. Dan saya termasuk di situ, dan saya merasa beruntung banget karena dipertemukan dengan orang-orang yang ya kita bikin komunitas, yes. Sama-sama ya bisa sharing juga. Kita juga punya banyak chapter di berbagai macam kota, jadi mereka bisa saling istilahnya diskusi sendiri lah. Kadang-kadang kita kan dengan keadaan pekerjaan kita tidak memungkinkan berdiskusi dengan orang-orang sefrekuensi. Ilmu finansialnya mungkin gapnya terlalu jauh nih. Jadi kita ngobrolin apa, teman saya ngobrolin apa, kira-kira nggak sinkron. Dengan kita tuh menemukan orang-orang sejalan dengan kita seperti oase. Akhirnya saya punya teman-teman yang bisa saya ada diskusi yang serius. Gitu. Jadi seneng banget kalau saya bisa ngobrol bareng yang sefrekuensi, yang seneng banget loh Bang. Iya. Gitu. Dan setiap chapternya, katakanlah chapter Jawa Timur, chapter Jawa Barat, itu tuh militan. Jadi betul. Sangat solid. Betul. Solid ya. Solid ya. Karena mereka merasa akhirnya saya bisa menemukan sesuatu yang selama ini saya cari. Karena banyak di antara mereka adalah pengusaha yang sudah bertahun-tahun tidak mengerti caranya bisnis yang benar. Kebanyakan ya. Kalau kita lihat dari datanya sih, mungkin lebih dari 60% itu rata-rata orang yang sudah pernah bisnis. Entah dia sedang berjalan, atau sudah pernah tapi tidak bisnis lagi. Dan kebanyakan dari mereka tuh mengalami memori buruk ya. Jadi dulu aku bisnis gagal, bangkrut, ditipu, bisnis kok gitu-gitu aja, acak-acakan, macam-macam. Begitu dimasuk di grup, akhirnya dilempengin mindsetnya, akhirnya mereka sadar bahwa oh ternyata ini toh caranya. Jadi mereka punya kepuasan di situ. Kepuasan itulah yang mengakibatkan mereka jadi loyal. Apalagi saya tidak membeda-bedakan, maksudnya begini, saya ini guru, kamu tuh murid, kamu harus nurut saya, enggak. Kalau kamu mau kritik saya silakan, saya juga akan kritik kamu juga. Tapi kritik itu adalah kritik pola pikir, bukan personal. Jadi kalau kamu tidak setuju dengan ajaran yang ada di grup, silakan kritik saya dengan logika yang lebih tepat. Nah kita kan adu logika kan, karena kita mau lempengin mindset nih ceritanya nih. Jadi saya nggak mau membrainwash kamu ngikutin apa kata saya semuanya, enggak. Saya mengajak kamu supaya bisa berpikir dengan logika pemikiran yang benar. Itu. Karena itu akhirnya bisa memiliki silogisme berpikir yang bagus. Oh berarti kalau saya mau investasi bisnis di sebuah bisnis teman saya harus ngecek pembukuannya, saya harus ngecek siapa teman behind the gun, saya harus ngecek bagaimana track record-nya, saya harus ngecek duit itu buat apa, saya harus ngecek bagaimana pertumbuhan dari perusahaannya. Itu kan logika. Selama ini kan orang nggak begitu. Investasi kenapa? Katanya sukses. Nah. Emosi, karena nggak pakai ini. Karena pakai logika. Silogisme berpikirnya gagal di situ dia. Jadi auto gitu Bang, lihat sesuatu langsung emosinya jalan. Iya, karena memang biasanya orang-orang yang memang niat untuk nipu kamu, memang mempermainkan emosimu. Karena ketika seseorang itu too excited, terlalu sedih, terlalu senang, biasanya ambil keputusan salah. Jadi itu adalah penyebab banyak pebisnis di Indonesia lebih banyak gagalnya. Iya, tidak punya ilmu. Ya satu itu mungkin tidak punya ilmu. Nomor duanya mungkin kebetulan terpengaruh sama orang yang tidak tepat. Nomor tiganya impulsif. Jadi dorongan emosi. Emosional pokoknya. Wah gagal ya, aku gimana caranya harus bisa membalas kegagalan ini ya. Malah tambah. Kayak kamu trading misalkan, trading ternyata loss 1 juta. Kan gimana caranya 1 juta harus ketutup. Harus balik lagi. Nah itu impulsif sudah, berarti psikologimu terganggu. Gitu, karena nggak pakai logika. Kalau pakai logika kita harus ngerti nih, harus bikin grand plan-nya nih, aku harus ngapain. Dan ngapain itu, plan B, plan C-nya apa? Kalau caranya Bang Kiming nih, saya ngeliat sesuatu nih, nggak emosi dulu yang keluar, tapi bentar. Kayaknya dulu saya sik begitu.
Karena ada jeda mikirnya. Iya. Karena track record klien saya udah 2.300 orang, jadi udah nggak ada jedanya. Klien konsultasi, Bang? Iya. Jadi udah nggak ada jedanya. Dulu mikir nih, kamu tanya kan saya mikir dulu. Sekarang nggak, otomatis. Mau tanya apa, monggo aja. Tanya apa, detik itu juga jeda mungkin sepersekian detik saya langsung jawab. Oh, udah dari pengalaman, udah. Permasalahan bisnis itu aja sebetulnya sih. Karena saya udah ribuan kali ngurusin kasus bisnis berbeda-beda, maka sudah hafal. Kalau ini nanti jalannya begini nih. Tempo hari ada klien saya tuh konsultasi bilang begini, Bang, prospek bisnis saya gimana? Saya bilang nih bangkrut. Sakit hati tuh dia tuh. Wah Bang, masa tuh Bang bangkrut? Ini tuh masih berjalan, berkembang. Saya bilang sama kamu, ini omongan saya. Kamu mau percaya mau enggak terserah kamu. Tapi saya jelaskan kenapa alasan bangkrutnya. Saya jelasin ini itu, saya jelasin itu kenapa kok harus bangkrut. Ternyata ada kesalahan fundamental yang dia tidak bisa benerin. Diterusin tambah besar, penyakitnya tambah besar. Sekarang alhamdulillah bangkrut ya. Dan karena saya sudah dari awal bilang itu bangkrut, makanya dia nggak keluar duit jor-joran, dia yang menahan diri untuk ekspansi, dia justru memikirkan apa yang terbaik buat dia, akhirnya dia enak dengan bisnis yang baru. Jadi bisa menyelamatkan. Iya, sangat menyelamatkan, karena ada kita kan tidak perlu kejeblos di lubang yang sama untuk merasakan sakitnya. Cukup dipikir saja, logikanya si logisnya berpikir begitu. Kamu bisnis misalkan dengan partner misalkan let's say 2 orang. Berarti kamu dan 2 orang, 3 orang. 3 orang ini tidak saling melengkapi. Jadi co-founder yang kemampuannya overlapping. Hanya masalah waktu krisis, lah. Hanya masalah waktu kamu akan istilahnya kan berdebat dengan sendirinya, saling mengkritisi. Karena nggak saling melengkapi. Apalagi tidak didasarkan dengan perjanjian kerjasama yang jelas. Baik itu klausul hak dan kewajiban maupun juga exit strateginya. Jadi itu menurut saya resep disaster yang sempurna. Untuk join grup FB tutorial bisnis bersama Bang Kiming, inbox FB saya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan terima kasih atas like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya.